Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di pertemuan pertama mata kuliah Hukum Tata Negara kita akan bahas tentang pengertian dan istilah hukum tata negara. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara ini sebagai objek kajian. Misalnya seperti ilmu negara yang sudah kita pelajari di semester 3 kemarin ya. Kemudian ilmu politik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, perbandingan HTN. Nah, mata kuliah hukum tata negara yang kita pelajari semester ini itu merupakan hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Jadi adalah kelanjutan dari mata kuliah ilmu negara ya. Kemudian istilah hukum tata negara itu dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law, dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut dengan Stadrecht. Nah, untuk mengetahui pengertian hukum tata negara, kita breakdown menjadi 3 kata ya, hukum, tata, dan negara. Jadi hukum itu adalah norma atau aturan yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian bersifat memaksa, kemudian jika pelanggar mendapatkan sanksi, itu adalah hukum. Sementara tata yaitu mengatur ya, mengurus, menyelenggarakan, dan negara adalah dalam konteks ini adalah praktek kenegaraan meliputi konstitusi, lembaga negara beserta fungsinya, kemudian hubungan antara lembaga negara dengan lembaga yang lain, kemudian hubungan antara negara dengan warga negara. Nah, 4 aspek tadi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah hukum tata negara. Para ahli ini mendefinisikan hukum tata negara dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah Paul Scholten ya, mendefinisikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur tentang tata organisasi negara, bagaimana menata sebuah organisasi yang disebut dengan negara, itu menurut Paul Scholten. Sedangkan menurut MacIver bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur negara, jadi hukum yang mengatur tentang bagaimana berbangsa dan bernegara. Kemudian AVDC itu juga memberikan pengertian bahwa hukum tata negara adalah hukum yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembagian kekuasaan dan juga pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara. Jadi AVDC itu lebih menekankan bagaimana pembagian kekuasaan antara negara. Beda halnya dengan Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Kalau AVDC tadi lebih menekankan kepada pembagian kekuasaan dan juga pelaksanaan kekuasaan lembaga negara. Kalau Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim ini mendefinisikan hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur tentang organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara, kemudian hubungan antara lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal, dan juga hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, termasuk hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Nah, dari pendapat para ahli tadi mengenai definisi atau pengertian hukum tata negara, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa sebenarnya objek hukum tata negara atau kajian dari hukum tata negara itu ada 4 hal ya. Yang pertama tentang konstitusi, mengenai cita-cita dan tujuan hidup bernegara. Ini kalau di Undang-Undang Dasar 1945 ada di ini ya, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian pembentukan dan penyelenggaraan lembaga negara beserta fungsinya ini juga ada dalam batang tubuh UUD 1945. Ada lembaga-lembaga negara yang sudah diatur dalam UUD, kemudian beserta fungsinya, tugasnya seperti apa sudah dijelaskan. Kemudian juga mekanisme hubungan antar lembaga negara juga sudah ada.
kemudian juga hubungan antara lembaga negara dengan warga negara beserta hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, mengenai hak asasi, kewajiban asasi ini juga dalam UUD 1945 sudah dijelaskan, misalkan kewajiban dalam hak dalam beragama, hak berpendapat, dan seterusnya. Nah, hakikatnya konstitusi itu sendiri sebagai objek utama kajian hukum tata negara. Makanya istilah lain dari hukum tata negara adalah constitutional law. Karena pada dasarnya konstitusi itu berisi tentang 4 objek kajian tata negara tadi yang disebutkan dalam slide sebelumnya ya. Itu tentang, pertama tentang konsensus antar rakyat untuk hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara. Jelas ya. Kemudian yang kedua, konstitusi itu juga memuat tentang konsensus kolektif tentang format kelembagaan negara. Ya, merupakan kesepakatan tentang bagaimana sebenarnya format kelembagaan negara sudah diatur dalam konstitusi. Kemudian yang ketiga, konstitusi itu juga memuat tentang konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar lembaga negara, antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Dan juga dalam konstitusi itu memuat tentang konsensus tentang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Nah, 4 hal ini yang menjadi objek kajian hukum tata negara itu sudah termaktub dalam konstitusi atau undang-undang dasar kalau di Indonesia seperti itu, atau makanya istilah lain adalah hukum tata negara adalah constitutional law. Demikian penjelasan dari pengertian dan istilah hukum tata negara. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.